Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz. Kembali lagi di hari Rabu, hari yang sangat luar biasa. Saya hadir lagi rekan trader bersama Amarket. Kita hadir memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Kita tahu pergerakan harga selalu terjadi sangat luar biasa setiap hari. Oleh karena itu tugas kami adalah memberikan sedikit informasi buat rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader sebagai pelengkap analisa yang sedang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari seperti biasa kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, di hari kemarin rekan trader, secara jelas kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin untuk indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan. Indeks dolar Amerika kembali ke level 100.008 dan kemungkinan besar dia akan semakin keluar dari zona 100. Banyak kejadian yang dialami, pertempuran antara Amerika dengan Cina, belum lagi masalah-masalah yang lainnya membuat bagaimana indeks dolar Amerika ini semakin tertekan. Selain itu rekan trader untuk Euro USD di hari kemarin mengalami penguatan yang signifikan, naik hingga menembus level 1.12810. Hari ini pun juga lebih luar biasa lagi. Sedangkan untuk pound sterling pun juga mengalami penguatan rekan trader. Di hari perdagangan kemarin bisa menguat hingga menembus level 1.33923. Sedangkan untuk gold pergerakan jangan ditanya lagi. Kemarin hari yang sangat luar biasa, gold tertinggi dalam minggu ini menembus level tertinggi di seputaran 3.294 ya. Ini adalah level yang sangat luar biasa. Hari ini sudah menembus lebih tinggi lagi 3.300-an. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang ini mengalami mengalami pelemahan. Turun di sekitaran 144.064 dan akhirnya ditutup di seputaran 144.459. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, di setiap hari akan selalu ada tema-tema yang coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Tema yang sangat luar biasa yang akan saya sampaikan hari ini adalah babak baru perseteruan perdagangan antara Amerika dan Cina. Nah, ini dia rekan trader babak baru. Bayangkan rekan trader, babak baru perseteruan antara Amerika dan Cina. Rekan trader semuanya, kembali dan kembali lagi perseteruan terjadi antara Amerika dan Cina. Setelah tensi perdagangan sedikit mereda pasca pertemuan di Jenewa, di mana tarif dikurangi 30% Amerika ke Cina dan 10% Cina ke Amerika, seakan-akan memberikan angin segar untuk perdagangan global. Akan tetapi rekan trader, kemarin bagaimana Donald Trump memberikan sanksi lagi untuk Cina, di mana sanksi ini sangat mempengaruhi rekan trader arah pergerakan ke depan. Di sini rekan trader, sanksi yang dilakukan adalah kita bisa lihat bahwa pemerintah Amerika dengan jelas kembali lagi memperingatkan ya perusahaan-perusahaan di Amerika untuk tidak menggunakan chip AI buatan dari Huawei. Chip AI dari buatan Huawei ini ditentang dan dilarang oleh pemerintah Amerika untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Dasarnya adalah bahwa Huawei menggunakan teknologi Amerika dalam pembuatan chip tersebut dan memproduksinya lagi. Dan di saat itu, dari sisi kepentingan nasional, Amerika menyatakan bahwa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, secara garis besar Amerika memang menyatakan bahwa penggunaan teknologi Amerika yang
secara ilegal yang dilakukan oleh Huawei sangat merugikan Amerika, sehingga Amerika kembali lagi memberikan sanksi, memberikan peringatan untuk perusahaan-perusahaan Amerika untuk tidak menggunakan hal tersebut, chip tersebut. Hal ini juga akan terjadi untuk bukan cuma di perusahaan Amerika aja, Amerika akan menekan negara-negara lainnya untuk tidak menggunakan hal tersebut juga. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana pemerintah Cina bereaksi akan hal tersebut. Pemerintah Cina merasa bahwa perjanjian perdagangan telah dirusak oleh Cina dan pemerintah Cina ingin supaya kesetaraan perdagangan perjanjian ini bisa dilakukan. Oleh karena itu rekan trader, pemerintah Cina juga kembali mencoba untuk membuat sesuatu secara lokal, chipnya Huawei, untuk menandingi hal tersebut. Tapi kalau kita pikir ya memang wajar-wajar aja rekan trader ya. Huawei membuat chip menggunakan teknologi Amerika secara ilegal. Ya memang secara garis besar memang kalau kita lihat memang salah juga rekan trader. Huawei mengambil teknologi Amerika, membuat chip ya secara ilegal, dan Amerika melarang hal tersebut. Di mana salahnya menurut saya? Memang tidak ada salahnya juga, kecuali kalau Huawei menggunakan chipnya adalah buatan mereka sendiri, teknologi mereka sendiri, oke. Tapi ini kan ya logika aja rekan trader. Mereka mengambil teknologi Amerika secara ilegal dan mereka menciptakannya itu di chip mereka dan mereka menjualnya. Ya wajar-wajar saja kalau Amerika melarang rekan trader. Dari sisi teknologi pun juga itu saya pikir ya memang tidak salah juga Donald Trump memproteksi ya pergerakan mereka di sini. Dan secara garis besar ya bagaimana mungkin rekan trader diambil dari perusahaan lain, dari perusahaan Amerika, dibuat oleh mereka dan diedarkan, ya Amerika merasa rugi. Nah ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi perseteruan perdagangan antara Amerika dan Cina kembali terjadi lagi. Dan ini rekan trader, kalau kita lihat secara garis besar, ini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar rekan trader. Pengaruh dalam perdagangan kita bisa lihat kemarin bagaimana dolar Amerika bergerak lagi, tertekan lagi, dan yang luar biasa itu adalah bagaimana emas bisa naik sampai ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Nah ini dia rekan trader. Memang pergerakan yang terjadi pada emas pun juga tidak bisa dilepas dari statement-statement yang dinyatakan oleh para pejabat The Fed, di mana setiap statement yang dikeluarkan lebih banyak memojokkan perdagangan Amerika, lebih banyak memojokkan sikap yang diambil oleh pemerintah Amerika dalam perekonomiannya. Tapi secara garis besar rekan trader kita bisa lihat bahwa babak baru perseteruan antara Amerika dan Cina telah dibuka. Dan saya pikir ini perseteruan ini kalaupun sudah dibuka lagi akan semakin panjang lagi rekan trader. Artinya perang baru akan terjadi lagi. Sehingga kalau ini terjadi ya akan berdampak buat aset-aset safe haven seperti emas. Emas akan kemungkinan akan mencoba untuk kembali naik lagi. Kita akan lihat ke depan ya. Apabila ini berlanjut terus akan memberikan angin segar buat gold, buat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu babak baru perseteruan Amerika telah dibuka. Seberapa jauhkah perseteruan ini akan terjadi? Dan seberapa jauhkah pengaruh persetujuan ini terhadap pergerakan di pasar? Kita akan lihat ke depan. Dari perseteruan ini akan membuat perdagangan global semakin kacau. Dan kita akan lihat seberapa besar mempengaruhi arah-arah perdagangan yang akan terjadi ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Mari kita langsung masuk aja biar cepat di analisa teknikal. Analisa teknikal kita akan coba langsung dari indeks dolar Amerika. Perdagangan untuk indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau kita lihat indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader ya. Kita lihat indeks dolar Amerika mengalami pelemahan. Secara garis besar menurut saya pelemahannya ini sudah tidak terlalu jauh lagi ya. Analisa saya dia ini kalaupun melemah sampai di level 99.149 dan memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali naik lagi ke level yang agak sedikit tinggi di seputaran 100.008. Jadi dia akan mencoba, saya pikir di akhir pasar nanti dia akan kembali lagi ke level 100.
Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat bersama bahwa arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini agak sedikit bullish rekan trader. Ya, kita lihat Euro USD ini menurut analisa saya dia akan mencoba naik. Analisa saya kenaikan tertinggi itu di 1.13879. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia turun kembali lagi ke level terendah di posisi 1.12810. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini masih memiliki tendensi bullish ya. Kita lihat seberapa besarkah bullish ini akan terjadi. Analisa saya bullish ini, saya tidak mau bilang dia sampai level tertinggi, tapi menurut saya bullish ini ya kalau paling tinggi sekali menurut saya sih akan berada di seputaran 1.35080. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level paling terendah di seputaran 1.33845. Bagaimanakah untuk gold hari ini? Kita lihat bersama-sama. Untuk gold hari ini rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold memiliki tendensi bullish, masih tetap bullish. Hari ini kita akan lihat perdagangannya. Analisa saya gold akan mencoba naik sampai level paling maksimum di seputaran 3.343.18. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan membuat dia balik kembali lagi keluar dari zona 3.300 di 3.290. Jadi pergerakannya dari 3.290 pelemahannya sampai 3.343 level tertinggi yang bisa tercapai pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini, analisa yang coba saya kembangkan buat rekan trader semuanya. Analisa saya bahwa USD yen Jepang ini ya memang dia akan turun sih rekan trader ya, peluang turunnya sampai di 142,954. Tapi sekali lagi bahwa hati-hati bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di posisi 144.459. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang saat ini. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat, prinsipnya kalender ekonomi besar tidak ada hari ini. Tidak ada. Yang ada cuman kecil-kecil aja. Tapi harap diperhatikan bahwa nanti pada pukul ini sudah ya, dari pound sterling sudah. Sekarang ada pidato dari Gubernur Sentral Bank, ya salah satu Gubernur Sentral Bank Eropa. Nanti pada pukul 23.15 ada pidato dari Bergin, pejabat The Fed. Ini harap diperhatikan rekan trader. Setiap pidato yang dilakukan oleh para pejabat The Fed sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Dan rekan trader, sekali lagi jangan lupa bacalah artikel-artikel kami di Investing maupun di FX Trade. Di Investing dengan judul kembalinya ketegangan Amerika Cina dorong emas naik tajam lagi. Dan untuk di FX Trade silakan baca juga rekan trader, perseteruan perdagangan Amerika Cina membangkitkan permintaan safe haven. Silakan baca. Dan silakan bergabung, ini adalah website resmi kami, silakan bergabung, kami selalu akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, selamat hari yang sangat luar biasa ini, selamat memasuki hari yang sangat luar biasa, selamat beranalisa. Kami harapkan semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.